Menarik sekali terkait penguburan kandungan itu sempat pagi nih ya sebelum ini baca ini sekilas itu makanya ini mudah-mudahan dengan kita melakukan penolakan ini artinya bisa menekan angka itu bisa Betul. ya benar nggak kira Seperti paling bawahnya lah, rendahnya begitu. Tujuan utamanya kan mengharap ridho Allah. jadi rekah ini anjur berbuat itu gitu pak tiba-tiba saya baru ya Allah gimana saya biasanya begitu karena saya sempat kepengen gitu ini nggak ngomong PK tuh semangat gitu loh beneran aku terus bisa Saya ini alhamdulillah ya, saya pernah belajar agama dulu di Bogor. Lalu tapi kuliah di Institut Pertanian Bogor. Saya ini sarjana pertanian, Mas, bukan sarjana agama. Alhamdulillah pernah bekerja di perusahaan keuangan selama 18 tahun. Posisi terakhir saya direktur. waduh Tahun 2017 saya tinggal karena ternyata kerjaan saya itu tidak halal, mengandung horor dan ya saya pernah masuk di MNC Channel tapi bukan di televisinya tapi di online-nya. MNC Channel di GTV, RCTI Plus itu saya pernah tampil 24 episode di Ramadan kemarin. Subscribe, share, and comment. Welcome to Sultan Danok Channel in podcast. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya terima nikahnya. Masya Allah, aneh bersyukur banget, alhamdulillah. Sultan Danok Channel Ustaz. Oh iya Ustaz, nanti teman-teman diajak Ustaz. Masya Allah. Nih, kebetulan nih beliau bicara yang amazing amazing podcast hari ini. Salam tuh. Pembicara nasional. Nasional. Baik, seluruh Sultan Channel, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini atau pada hari ini kembali Sultan Channel ngadain podcast dengan tema yang wow nih Ustaz. Masya Allah. Enggak masalah tuh. Mas, gak masalah. Hajar aja. Badan Ustaz. Masya Allah. Emang gak doyan? Enggak. Ya, oke sih. Pokoknya temanya seru Ustaz. Temanya cakep banget, teman-teman penasaran. Kita gini Ustaz. Ini kan lagi rame ya. Terkait Permen 30 2021. Oh, Iya, secara pribadi sudah mendengar. Sudah. Baik, saya dan teman-teman pengen untuk sedikit pendapat. Saya ingin ada seperti apa? baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita memang harus hati-hati melihat kasus ini. Saya harus bicara dalam skop besar dulu. Kalau kita baca Quran surat 4 ayat 111, wa may yaksib isma fa inna ma yaksibu ala nafsi. Jika kamu berbuat dosa, maka kamu akan berbuat untuk kesulitanmu sendiri. Bayangin, ya, lihat konteks ayat. Kalau kita bikin dosa, maka kita berbuat untuk kesulitan kita sendiri. Sehingga kalau kita hari ini sih hidup sulit, kerja sulit, buat makan sulit, jangan-jangan kesulitan itu penyebabnya adalah dosa. Ya, logikanya begitu. Ayatnya bilang begitu. Jika kamu berbuat dosa, maka kamu berbuat untuk kesulitanmu sendiri. Nah, itu yang pertama. Kalau kita bikin dosa itu mengundang kita mengundang kesulitan dalam hidup kita. Itu baru dosa secara umum. Nah, kalau berkaitan dengan Permendikbud nomor 30 tadi, ini kan ada dosa yang justru Allah hukumi dengan lebih besar. Apa? Yaitu dosa zina. Kalau sampai zina itu bebas, Mas. Kalau antum baca surat Al-Furqan ayat 68, ya, di ujung ayatnya tuh, wa may yaf'al dzalika yalqa atham. Barang siapa yang berbuat zina, yalqa atham. Yalqa itu asal katanya liqa'a yalqa'u, liqa'a, bertemu, berhadapan, berpapasan. Yalqo ini fi'il mudhari, Mas. Fi'il mudhari itu apa artinya? Present tense. Bahasa Inggrisnya present tense, langsung bertemu, berpapasan. Makanya di hadis lain, ada dua aktivitas dosa
yang akan Allah azab langsung di dunia dan ditampakkan azabnya. Apa? Satu zina, yang kedua hukukul walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Jadi kalau sampai permen ini diluluskan gitu ya, dan tidak diganti, sehingga masyarakat jadi berpikir kalau suka sama suka nggak ada masalah, padahal di luar tidak terjadi pernikahan sebelumnya, ini akan mendatangkan azab, akan mendatangkan azab. Dan ini bahaya. Allah bilang juga di ayat lain, surat 6 ayat 47, kalau azab turun, yang kena azab bukan cuma orang zalim, Mas. Berarti kesimpulannya apa? Ada nggak orang soleh kena kalau azab? Iya. Makanya kalau kita baca ayat Al-Quran, yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Ini surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kenapa yaghfiru pakai li? Yaghfir itu Allah mengampuni, liman yasha. Artinya apa? Allah memberi ampunan hanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Tapi kalau wa yu'adzibu may yasha enggak pakai li. Ini kaidah bahasa Arab, ini kaidah bahasa Quran. Wa yu'adzibu may yasha. Artinya apa? Enggak pakai li. Kalau azab sudah turun, ini turunnya bisa lebih luas, Mas. Jadi yang enggak melakukan, yang soleh, yang hafal Quran, kalau azab turun ikut kena nggak? Jadi ini dampaknya luar biasa. Pernah dengar nggak kisah gempa bumi, rumah ambruk dan lain-lain? Apakah yang meninggal di gempa bumi, di banjir, di likuifaksi, di tsunami hanya orang zalim? Ada orang soleh nggak yang meninggal di sana? Ada yang hafal Quran nggak yang meninggal di sana? Ada. Silakan aja dibaca. Berapa banyak orang yang nggak ada urusannya dengan dosanya ikut kebagian kena azab. Jadi berkaitan dengan Permendikbud ini memang harus di stop ya. Ya artinya sebenarnya pada umumnya masyarakat sebenarnya tidak setuju ya dengan Permendikbud yang akan ataupun sedang. Ya. Cuman saya juga secara pribadi nggak tahu ini prosesnya memang sudah bergulir, maksudnya artinya permen ini sudah disahkan ketok palu sebelumnya atau belum tercapai juga biasa nggak tahu karena memang prosesnya nggak di dalam. Ini seperti para masyarakat umumnya mengarah ini sebenarnya menjadi menarik untuk kita diskusikan pada hari ini. Artinya dampaknya sangat-sangat tidak baik lah ibaratnya itu saja. Jadi gini, setahu saya yang namanya Permendikbud itu memang dibuat oleh seorang menteri langsung ditantangan dia selesai. Beda dengan proses membuat RUU yang lain yang lebih tinggi, misalnya RUU yang harus dibahas dulu oleh DPR, presiden atau pemerintah mengirimkan rancangan undang-undangnya dibahas di DPR baru disetujui. Kalau Permendikbud itu ya mereka bikin aturan ditandatangan langsung keluar rilis, berlakunya di wilayah kementeriannya dia, iya kan? Misalnya kalau dalam kasus ini berlaku di wilayah pendidikan, Kementerian Pendidikan. Memang ini diatur untuk aktivitas di dunia pendidikan, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah yang diatur ini adalah hal-hal yang secara spiritual, secara keagamaan berpotensi mengundang kemudaratan, mengundang masalah. Kita juga harus paham, ya kebenaran itu ada 3 level. Satu, kebenaran menurut diri sendiri. Kalau menurut saya benar, menurut orang lain benar apa belum? Belum tentu kan? Ya. Yang kedua, jadi kalau kebenaran menurut saya sendiri, menurut saya benar, menurut Mas Fahmi itu belum tentu benar. Ya. Yang kedua, kebenaran menurut orang banyak. Menurut orang banyak, menurut orang banyak ini benar, Mas. Tapi apakah menurut orang banyak ini benar, masalah tersebut jadi benar? Enggak, belum tentu juga. Belum tentu juga. Dan yang mendukung permen ini banyak juga, Mas. Tapi yang menolak banyak juga. Yang ketiga, kebenaran menurut Allah, menurut Rabb yang bikin aturan. Nah, kita mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Saya kalau ngikutin orang banyak. Allah bilang surat 6 ayat 116, wa in tuti aktsara min zalika yudilluka an sabil. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang akan menyesatkan kamu.
Kenapa? Karena pikiran kebanyakan orang belum tentu benar. Lalu kita ngikutin siapa? Ikutin Allah, ikutin aturan Allah. Ini mutlak benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Surat Al-Baqarah 147, surat Al-Imran ayat 60, surat Al-Kahfi ayat 29. Kebenaran dari Allah mutlak sudah. Jadi sekarang kita mau benar versi siapa? Kalau benar mau versinya Mas Fahmi, saya nggak ngikut. Kalau benar versinya orang banyak, saya nggak mau ikut. Tapi kalau benar versinya Allah, saya ikut. Karena benar versinya Allah mutlak. Dan kita bisa selamat di dunia serta di akhirat. Nah gitu dong. Jadi versinya gitu ya, yang Nasrani itu ada pro kontra, ada yang setuju, enggak. Ya. Sekarang antum ketika yang setuju itu alasannya kenapa ya? Ya kalau antum nanya ke saya, alasannya kenapa mereka setuju, ya tanya mereka, bukan tanya saya, karena saya nggak tahu, ya kan. Tapi mungkin kita bisa menduga, Sekarang gini Mas, kenapa ada orang yang setuju miras dihalalkan? Ya karena dia hobi minum miras. Iya. Yang nggak hobi minum miras? Enggak. Iya, mau dihalalkan bukan urusan saya, orang saya nggak hobi. Nggak masa bodoh lah. Iya masa bodoh kan. Orang yang menyetujui berhubungan badan suka sama suka dan menyetujui hal itu, berarti kan dia suka melakukan itu di luaran sana. Karena merasa, ya kan yang penting kita suka sama suka. Gitu. Kalau orang yang nggak suka melakukan itu, disetujui nggak disetujui bukan urusan saya, benar kan? Iya. Ya katanya kalau ngomong sana ini urusan gue gitu kan ya. Lu apa? Lu ini hak gue dong ibaratnya. Iya. Salah gitu ya. Itu. Jadi ada poin yang ada apa ya? Segala sesuatu ada alasannya, Mas. Ada landasannya. Kalau bahasa Islam tuh ada dalilnya. Kenapa sih seseorang setuju dengan Permendikbud ini? Ya mungkin karena dia suka melakukan itu. Karena dasar suka ya, gitu ya. Kalau saya, mohon maaf nih, sesuka-sukanya saya juga suka berhubungan badan, Mas. Ya, kita normal. Tapi saya punya istri. Saya akan melakukan itu dengan istri saya supaya halal. Kenapa? Ada pertanggungjawaban saya kepada Allah. Karena ada standar kebenaran yang saya pakai, yaitu standar kebenaran menurut standarnya Allah, standarnya Tuhan kita. Berarti antum suka kalau gitu. Saya nikah, Mas. Iya. Tapi saya tidak suka melakukan itu dengan orang bebas ya, tanpa ikatan. Iya. Makanya kita nikah. Iya. Manusia itu secara alamiahnya, secara naluriahnya memang diciptakan untuk salah satunya ya ada kebutuhan biologis. Tapi Allah atur. Inilah yang harus dipahami sama-sama. Kalau kita menyalurkan nafsu dengan cara yang salah, maka jadi dosa. Datang azab. Tapi kalau kita menyalurkan nafsu dengan cara yang benar kepada istri kita, ini pahala, Mas. Pahala. Nasi istri juga berpahala loh, saya kira. Nah ini penting Ustaz. Soalnya ini teman-teman mungkin para istri daripada nonton Ustaz. Iya. Soalnya kita, maaf nih, ini kendala rumah tangga Ustaz. Gara-gara Ustaz, istrinya sering nolak kasarannya ya untuk berhubungan, akhirnya berantakan. Padahal sih itu menjadi hak dan kewajiban menjadi hak suami untuk mendapatkan itu gitu ya. Jadi gimana Ustaz? Kira untuk para istri ini Ustaz daripada istri daripada dengar nih Ustaz dari gini nih. Gini. Pertama ya, kita juga nggak bisa nyalain istrinya. Gimana tuh? Ya. Pertama yang harus dipahami adalah niat kita berumah tangga untuk mencari apa. Kalau kita berumah tangga niatnya untuk mencari kesenangan hubungan badan saja, ya ada limitasinya, Mas. Tapi itu kebutuhan. Iya. Enggak, ya itu kebutuhan. Artinya ya aneh nggak munafik, antum nggak munafik, kita menikah. Ya nggak bisa kan, artinya. Iya makanya ini saya beresin dulu nih penjelasannya biar nggak kabur nih penjelasannya. Pertama begini, niat kita menikah harusnya adalah untuk beramal soleh, sehingga berhubungan dengan istri harus jadi amal soleh. Istri berhubungan dengan suami niatnya amal soleh, benar nggak? Makanya kalau kita pakai dalil ya surat 19 ayat 196, innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh akan ditanamkan rasa cinta dan kasih sayang ke dalam hatinya. Jadi bagaimana ceritanya suami dan istri makin sayang? Ya harus mental iman dan amal soleh. Suami kerja nyari rezeki Allah, menjemput rezekinya Allah. Begitu pulang, niatnya adalah memberikan amal soleh ini loh bun, rezeki yang Allah kasih.
amal soleh ayah yang ayah lakukan untuk membahagiakan bunda, jadi amal soleh. Oke, kalau kita kerja cari uang, tujuannya hanya untuk memenuhi kewajiban kasih ke istri, nanti munculnya kecewa mas. Udah capek-capek dikasih uang, kerja banting tulang, masak cuma begini doang, nah gitu deh. Larinya nanti jadi kecewa. Istri juga sama nanti. Kalau niatnya bukan amal soleh, begitu suaminya ternyata tidak cukup memberikan rezekinya, kurang, misalnya nggak sesuai dengan standarnya, istrinya bisa bilang, skincare saya aja mas 500.000, kamu ngasih uang cuma 700.000, kurang gitu. Ya kan? Sehingga jadi masalah nih gitu. Makanya ukurannya bukan materi kali ya. Ukurannya adalah amal soleh. Ya, makanya menikah tujuannya untuk amal soleh. Sehingga begitu. Sekarang pertanyaannya, antum kalau diajak beramal soleh, ada hitung-hitungan nggak mas? Ada atau enggak? Iya, kalau beramal soleh harusnya tidak ada hitung-hitungannya. Kenapa? Pernah nggak ada orang beramal soleh? Saya dapat apa? Nggak ada kan? Kayaknya enggak. Nggak ada dong. Iya dong. Harusnya begitu. Tapi dia berpikir itu kalau gue ngasih segini, gue bakal dapat lebih dari ini gitu. Nah itu hal lain yang kita bahas nanti di situasi lain, di episode lain. Yang mau saya maksudkan adalah kalau kita pakai aturan yang benar, beramal soleh itu tidak mengharapkan apa. Kita bikin podcast ngarepin apa? Antum ngarepin AdSense, ya, ngarepin AdSense terus dapat duit. Kalau antum ngarepin itu doang, antum nanti dapat mas, tapi nggak ada berkah. Kita bikin ini untuk amal soleh. Amin. Amal soleh. Kalau amal soleh nanti balasannya luar biasa dan nggak ada hitung-hitungan. Kalau nanti booming dan lain-lain karena niatnya amal soleh, kebagian nggak dipikirin, gitu. Sehingga nggak ada kecewaan. Nah ini juga yang dilakukan, yang terjadi di rumah tangga. Kalau suami berpikir segalanya amal soleh, maka capek-capeknya dia di luar nyari rezeki Allah, dia nggak akan pernah ngeluh sama istrinya. Udah capek-capek pulang bukan dikasih teh manis, malah cemberut gitu. Iya, itu biasa. Kadang-kadang saat di situ bukan maksud pada umumnya gitu ya. Ketika suami pulang capek-capek, udah hujan, pikir baju pada basah, boro-boro saya tuh kopi segala macam, enggak, ini pulang jam segini, nggak bawa apa-apaan, nggak ada sesuatu, ya itu saat. Nah, masalah itu. Betul, memang itu masalah. Tapi itu masalah siapa? Apakah salah istri? Apakah salah suami? Salah dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya belum menguasai ilmu yang Allah ajarkan. Kalau dua-duanya belajar ilmu yang Allah ajarkan, ini kita lihat ya Nabi Adam sama Siti Hawa. Ini lagi jadi kemana-mana, nggak apa-apa lah ya. Nggak ini lah. Nabi Adam sama Siti Hawa tinggal di surga. Lalu digoda oleh setan supaya memetik buah, ya. Tergoda kan? Setelah memetik buah, Allah marah apa enggak? Allah marah. Sampai keduanya diturunkan dari surga ke bumi. Pertanyaannya, waktu mereka diomelin, ditegur sama Allah, dimarahin sama Allah, apakah istrinya bilang, salah abanglah yang ada ke Allah? Begitu kan? Enggak. Lihat doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna, ya Rabb kami menjolimi diri kami sendiri. Artinya kenapa zolamna? Karena dia berdua. Jadi enggak main salah-salah kan abang pemimpinnya, udah abang yang di depan lah. Ya enggak boleh begitu. Karena suami istri harus sama-sama. Hidup susah, salah sama-sama. Hidup berhasil, keberhasilan sama-sama. Jadi kalau mau ini jadi berkah, mau ini jadi amal soleh, dua-duanya harus berpikir amal soleh. Suami yang nyari rezeki adalah karena amal soleh, istri di rumah menunggu suami karena amal soleh. Sehingga suami pulang bawa duit nggak bawa duit, dia langsung mikirnya apa? Amal soleh, bikin teh manis, bikin kopi. Kalau ada kopinya, kalau nggak ada kopinya, ya suaminya harus sabar. Iya dong. Istrinya langsung berbilang, mas, saya mohon maaf nih mau amal soleh tapi kopinya nggak ada. Suaminya bilang, nggak apa-apa kalau nggak ada kopi juga, yang penting ada kamu. Iya. Penting arti catat nih. Tadi nih barusan segmennya artinya buat teman-teman yang baru mau nikah misalnya. Iya. Yang udah nikah juga harus sama yang udah nikah, sama yang udah kelamaan. Udah kelamaan nikah harus tahu nih tadi ya. Oke,
kembali ke ini. Itu kalau terjadi kontrak, tadi kan pro ya, kan kontrak ini saat. Kalau antum sebenarnya kontrak banget apa kontrak biasa nih terkait ini? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kemungkaran kita tolak 100%. Kenapa? Kenapa? Karena nggak boleh perintah Allah. Umat terbaik adalah salah satunya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang soleh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri orang soleh begitu. Surat 3 ayat 114. Surat Ali Imran ayat 114. Ya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini satu paket Mas, enggak bisa dipisah. Kalau mau ngaku orang soleh, kalau pengen jadi orang soleh, bukan cuma beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi harus ngajak ke arah yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau ngajak yang ma'ruf doang, ngajak orang sholat doang, ngajak orang tobat doang, tapi ada orang zina nggak dilarang, ini belum masuk kriteria soleh. Karena ayatnya nggak bisa dipisah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat, dan bersegera mungkin ke arah kebaikan. Nah, jadi kalau saya ditanya nolak apa enggak? Ya nolak. Nolaknya kayak gimana? Ya nolak banget. Nolak banget. Nggak boleh. Kalaupun ada yang setuju, berarti mungkin ada kesalahan cara berpikir tadi. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Yang penting saya berada di posisi saya. Pernah dengar cerita nggak Nabi Ibrahim dibakar? Lalu ada semut yang bolak-balik bawa air untuk netesin. Baru dengar itu. Nah, ya kan? Kan dia ditanya sama binatang lain, ngapain semut? Ente netesin air emang bisa matiin api? Dijawab sama semutnya, ini bukan soal saya bisa matiin api apa enggak, tapi saya harus tunjukin sama Allah saya ada di posisi mana. Termasuk hari ini, saya ngomong hari ini, mungkin belum tentu bisa menghentikan Permendikbud itu, tapi seenggak-enggaknya saya bisa bersaksi di hadapan Allah bahwa saya ada di sisinya Allah, menolak kemungkaran. Ini poin. Iya. Jadi saya posisinya adalah bersaksi kepada Allah bahwa saya menolak. Meskipun ternyata obrolan ini nggak berpengaruh sama sekali, itu bukan urusan saya. Bang, salah. Kalau antum bilang ente ngomong salah, justru ini bakal meledak nih. Nah, ini mudah-mudahan. Meledak nih, tembus sejuta nih. Amin. Siap antum. Tapi antum siap dikritik nih. Bakal banyak komentar nanti. Siap ya. Siap ya. Jadi pertama yang kita ini siap karena bersama Allah. Siap. Ya. Jadi bukan karena saya jagoan, bukan saya pintar, bukan saya punya backing, bukan. Tapi karena Allah yang pasti menolong saya. Haqqan alaina nunjil mu'minin. Inilah Allah bilang begitu, surat 10 ayat 103. Kewajiban kami menyelamatkan orang beriman. Jadi kalau setelah obrolan ini ada macam-macam, ya Allah nanti pasti tolong saya. Amin. Allah bilang walillahi junudus samawati wal ardh. Tentara Allah ada di langit dan di bumi. Kenapa harus takut? Tapi kita takut bukan karena bonek, Mas, bukan karena bondo nekat, bukan karena modal nekat. Kita berani karena ada Allah yang pasti nolong kita. Bagaimana Nabi Musa ya disuruh berangkat ke Fir'aun, kan takut. Makanya minta teman. Nanti kalau saya dibunuh gimana? Kata Nabi Musa kan, kata Allah jangan khawatir. Aku menyaksikan, aku ngeliatin. Kamu gak akan dibunuh. Nah ini juga Allah ngeliatin. Kita berbuat ini kalau niatnya tulus untuk membesarkan Allah, membesarkan Islam, mencegah kemungkaran, Allah nggak bakalan bikin mas. Pasti nolong. Pasti nolong. Jadi itu kalau mengenai soal zina, sekali lagi saya tegaskan teman-teman. Kalau sudah zina merajalela, ditambah lagi dengan dosa besar lain, salah satunya riba, merajalela, berarti kita sudah menghalalkan turunnya azab Allah. Itu karena hadis yang tadi di awal saya sebutkan, dua azab yang disegerakan Allah di dunia. Satu adalah zina, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Ya kan biasanya kalau anak muda sudah terbiasa seks bebas, berzina bebas, sama orang tua ngelawan nggak? Ngelawan, sepaket mas, sudah sepaket itu, sepaket biasanya. Jadi antum mau dilarang-larang juga, anaknya sopan, baik segala macam. Kalau di luaran ya dia seks bebas, dia baiknya sama orang tua tuh biasanya cuma kedok, padahal di belakang dia ngelawan. Tadi ini kalau bebas terkait yang tadi tentang anak-anak muda itu tuh bukan perilaku menyimpang kan sebenarnya. Oke. Jadi gini, kalau seks bebas perilaku menyimpang itu adalah seks yang menyimpang, mas. Misalnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu menyimpang. Tapi kalau laki-laki dengan perempuan bukan menyimpang, tapi tidak halal nih.
Ya kan? Harusnya seks itu dilakukan setelah menikah. Ya kan? Yang menyimpang ini adalah kalau laki-laki mau sama laki-laki, perempuan mau sama perempuan, ini menyimpang. Oh gitu. Iya, jadi ini bukan soal menyimpang. Oh gitu. Ini soal hubungan seks, hubungan badan yang seharusnya dilakukan setelah halal, setelah pernikahan, dilakukan sebelum halal, sehingga efeknya panjang nih Mas. Efeknya nanti panjang. Justru saat ini. Iya, nanti hamil di luar nikah. Setelah hamil di luar nikah, solusinya bisa dua nih di mata masyarakat. Satu, bisa menikah si laki-laki dan perempuan. Tapi anak yang lahir di luar pernikahan ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Nggak bisa, karena terjadi di luar nikah. Sehingga bapaknya nanti kalau meninggal, ini anak nggak bisa dapat warisan. Kalau anaknya perempuan menikah, bapaknya nggak bisa jadi wali. Hakim itu bisa jadi wali. Iya, udah ada. Iya, juga nanti istri saya itu ngobrol kak gini kak, kalau misalnya ada orang mau nikah kata itu bapaknya nggak bisa, bisa ya. Iya, saya justru baru tahu itu saat. Iya. Jadi kasihan kan anaknya kan. Bapaknya itu bapak biologisnya nggak bisa dijadiin binnya Mas. Oh, nggak bisa dijadiin binnya. Misalnya antum punya anak tapi di luar nikah, kasih nama Ahmad. Harusnya kan Ahmad bin Fahmi gitu kan. Nggak bisa. Sehingga nanti nggak bisa antum jadi walinya. Kalau anak perempuan nggak bisa jadi wali. Dan kalau antum meninggal nggak bisa ngasih warisan. Kenapa? Karena terjadi di luar nikah. Enggak di hukum agama ini. Iya. Waris ya. Iya. Kalau bisa jatuh Iya. Ini hukum agama yang kita bahas. Kalau hukum di luar agama saya nggak paham. Silakan tanya sama yang paham. Gitu. Jadi solusi pertama kalau dia menikah setelah hamil di luar nikah, anaknya kasihan, tidak bisa diakui sebagai anak. Kalau dia nggak mau menikah, dia apain berarti? Kalau dia nggak mau nikah, ini udah hamil nih, ya kan? Tapi si laki atau perempuannya nggak mau nikah, kita kan masih muda nih, jangan nikah dulu, dia apain anaknya? Nah itu menarik sekali terkait pengurangan kandungan itu sempat pagi nih ya sebelum ini baca nih sekilas itu angka itu Ustaz sekitar 2 juta janin digugurkan. Nah itu ya mungkin itu lebih atau mungkin sedikit atau pas angka segitu saya nggak tahu ya kalau baca. Artinya memprihatinkan sih menurut. Gini ya, kalau kita baca sejarah Quraisy dulu. Quraisy itu membunuh anak, kalau lahir anak perempuan dibunuh. Kalau lahir anak laki baru dipelihara, dirawat. Karena lahir anak perempuan itu hina menurut mereka. Tapi kalau lahir anak laki bangga. Oke. Kalau zaman sekarang berarti kan lebih gila lagi. Belum jelas lagi perempuannya sudah diaborsi. Sampai 22 juta kasus. Lebih kayaknya sih kan. Kalau sekarang mah itu kan data tahun berapa? Yang 2020 ya, lebih mungkin ya. Sekarang bayangkan membunuh orang. Kalau kita pakai dalil yang lain, surat 5 ayat 32. Min adzalika katabna ala bani Israil man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fa anna ma qatala nas. Membunuh satu nyawa bukan karena alasan yang benar. Seakan-akan telah membunuh seluruh manusia di dunia. Hukumnya begitu. Nah, dosanya besar sekali. Besar. Jadi kacau banget sekarang. Jadi makanya ini mudah dengan kita melakukan penolakan ini artinya bisa menekan angka itu besar. Betul. Ya benar kan? Kira. Sebetulnya kalau tujuan utamanya kalau kita menolak kemungkinan terjadinya pergaulan bebas ini, yang kita tuju nomor 1 adalah ridho Allah, Mas. Kalau Allah ridho, negara ini bisa aman. Negara ini bisa terusra, kemiskinan bisa hilang. Karena kan Allah maha. Kalau misalnya kita berniat menghilangkan ini cuma untuk mengurangi aborsi dan lain-lain, itu mah cita-cita paling bawahnya lah, rendahnya begitu. Tujuan utamanya kan mengharap ridho Allah. Jadi berkah. Gimana mau berkah? Kan ciri-ciri keberkahan itu yang pertama adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ciri-ciri iman ya taat sama Allah, ciri-ciri takwa taat sama Allah, salah satunya menjauhi zina. Tapi kalau mereka yang udah terlanjur nih tadi misalnya saya nih penolong orang nih, saya terlanjur nih berbuat itu gitu, tiba-tiba saya baru ya
gimana saya gimana Ustaz? Itu tobat. Tobat aja. Tobat kan cuma masalahnya tobat itu yang kayak gimana? Apakah cuma istighfar selesai? Tobat itu pintu masuknya istighfar. Setelah itu dibuktikan dengan apa? Tobat itu setelah kita minta ampun dibuktikan dengan tidak mengulangi lagi. Kalau kita tobat tapi habis diulang lagi, bukan tobat mas, tobat maksiat. Ya kan? Diulang lagi. Biasanya kalau saya enak udah yang ternyata. nggak bukan biasanya begitu karena saya sempat kepengen Ustaz. Ini nggak ngomong petang Ustaz. Apakah ya nggak tahu, makanya apakah pikiran yang saya analisa ini salah atau benar? Jadi apa kamu tidak SK itu? Jadi dia kalau berhubung dia udah terkandungan kasaran, gue udah nggak tahu nih, aku udah hancur dah, gue kata udah gimana, akhirnya udahlah gue mutusin diri aja, gue jadi kerja seks komersial atau jadi penghibur. Nah itu gimana saat artinya itu kan bisa jadi mungkin efek ini ya, efek daripada pergaulan bebas, seks bebas itu menghadirkan orang untuk arah itu bisa, benar nggak sih? Ya gini, kita harus pahami bahwa ada ayat Allah bilang wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampurkan yang benar dengan yang batil. Nggak bisa. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bertobat meskipun pernah berbuat salah. Oke, kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dulunya gimana? Jangan bandingkan dengan Abu Bakar. Abu Bakar dari kecil soleh. Iya, dia tahu ya. Tapi Umar bin Khattab kan dulu teman baik sama Abu Jahal. Bahkan di puncak kemungkarannya dia pengen membunuh Rasulullah. Itu pedang di tenteng-tenteng. Itu memang begitu. Umar bin Khattab itu tobat justru di puncak kemungkarannya. Pada saat dia berniat mau membunuh Rasulullah, dia bawa pedang dari rumahnya mau datang ke Abil Arqam. Tapi di tengah jalan dibilangin, ngapain kamu ke sana? Adikmu aja masuk Islam. Belok dia ke rumah adiknya lagi baca surat Toha. Dia kaget lah, adiknya baca apa kamu? Begitu dibacain bergetar hatinya. Umar bin Khattab itu orang pintar mas. Dia bisa bilang hazalai samin talamin basar. Ini bukan omongan manusia. Surat yang dibaca sama adiknya ini bukan omongan manusia. Langsung dia pergi ke rumah Abil Arqam, berubah niatnya mas. Tapi masih bawa pedang. Awalnya mau membunuh, niatnya berubah jadi mau masuk Islam. Gitu. Nah, Umar bin Khattab saja ini udah role model. Umar bin Khattab dulunya jahat, dulunya penyembah berhala, dulunya musyrik. Tapi dia begitu tobat, dia punya kesempatan mulia yang sama dengan Abu Bakar. Lihat makamnya sekarang di Madinah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar sebelah-sebelahan. Padahal dulunya bajingan apa bukan? Dulunya penjahat apa bukan? Iya. Lalu kalau ada PSK yang bilang saya udah sejahat dari dulu lah, hancurin aja sekalian. Itu kan pijikan setan. Kita semua punya kesempatan memperbaiki yang sama asal mau. Iya. Tobat itu asal mau. Teman-teman. Jadi yang pernah pesimis ya, yang pernah minder, kalaupun kita mau pernah atau sudah terjerumus diri itu bisa kita tinggalkan. Jadi intinya berhijrah, bertaubat saja. Betul. Terus mereka yang berpikir udahlah lanjutin aja, itu orang putus asa. Dan orang yang putus asa adalah orang yang sesat. Silakan baca surat 15 ayat 56. Orang yang putus asa adalah orang yang kafir. Silakan baca surat 12 ayat 87. Terima semua. Jadi putus asa itu dihukumi sesat dan kafir. Mengerikan ya. Jadi berkaitan dengan Permendikbud ini, jangan punya alasan apapun. Meskipun alasannya memang udah aduh, tobat. Kita punya kesempatan memperbaiki yang sama. Punya kesempatan memperbaiki diri yang sama dengan orang-orang yang dari kecil salah. Contohnya siapa? Abu Bakar dengan Umar. Jelas. Jadi begitu teman-teman cukup kayaknya sih cukup ya. Cukup banget. Jadi subhanallah teman-teman, mantap, luar biasa nih Ustaz Indra. Ustaz, apa tadi Anda pengen nanya profil Ustaz? Sedikit biar teman-teman tahu. Insyaallah. Saya siapa ya? Saya manusia biasa. Kerjaan saya cuma jualan makanan, alhamdulillah. Jangan nggak boleh begitu. Biar teman-teman tuh semangat gitu loh teman-teman. Antum profil Ustaz. Saya ini alhamdulillah ya, saya pernah belajar agama dulu di Bogor.
Lalu tapi kuliah di Institut Pertanian Bogor. Saya ini sarjana pertanian, bukan sarjana agama. Alhamdulillah pernah bekerja di perusahaan keuangan selama 18 tahun. Posisi terakhir saya direktur. Waduh. Tahun 2017 saya tinggal karena ternyata kerjaan saya itu tidak halal, mengandung goror dan riba. Dari 2017 saya memperbaiki diri, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah ilhamkan Al-Quran di kepala dan di hati saya. Alhamdulillah, ya baca Quran ternyata hafal. Gitu. Di sejak 2020 Allah izinkan saya hafal. Sekarang tiba-tiba diminta orang untuk ngomong-ngomong, saya malu aja. Nggak ada yang minta, saya jualan makanan, kerja. Ya, ada yang minta ngomong, saya ngomong. Ada yang nggak minta ngomong, saya jualan makanan. Kayaknya aku pernah ini ya masuk di salah satu stasiun tertentu ya. Enggak, terus kayaknya anak kok jadi baru 3 sekarang, baru dari tadi nih baru kayak gimana sekarang ya, bilang ya. Saya pernah masuk di MNC Channel, tapi bukan di televisinya, tapi di online-nya. MNC Channel, ya, MNC Channel di GTV, RCTI Plus. Itu saya pernah tampil 24 episode di Ramadan kemarin. Setiap subuh. Ya, habis itu saya nggak nongol lagi. Kenapa? Saya juga ya nggak mau lah, orang ilmunya cuma segitu-gitu. Nah, tapi yang kalau diundang lagi mau. Tergantung. Makanya kan kalau ini saya tahu kan, teman-teman tahu, jadi teman-teman itu bakal nyusul hal itu. Nah, terakhir permintaan untuk nanti ini kan, teman-teman semuanya ada Bang Fahmi. Ya mau punya podcast dengan tujuan untuk membesarkan nama. Silakan subscribe, share and comment, and comment supaya dakwahnya meluas dan mendatangkan kebaikan bagi semua. Barakallahu fikum. Terima kasih. Baik. Ya, baik teman-teman, itu aja dari saya. Tadi kita bantu. Profil sudah jelas, kemudian ke depan bisa lebih kita lebih tema yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda pula. Amin. Oke, pengen dari saya, makasih banyak, sukses selalu. Salam super. Salam super. Salam semangat. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks very much. You are watching podcast in Sultan Enoch channel.